Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada respon dari rekan-rekan sekalian? Baik, ini Alvaris di jalan. Baik, bisa mendengar suara saya? Baik, alhamdulillah. Bisa, Pak. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung pada pagi hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan umur panjang, kesehatan pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ya, walaupun belum bisa berkumpul secara offline, masih secara online seperti ini. Maka sampai akhir semester ini masih berlanjut ya. Baik, di pertemuan ke-10 ini saya kira sudah banyak yang kita bahas dan hari ini pun saya akan mencoba melanjutkan apa yang sudah kita demokan, sudah kita coba program sama-sama, walaupun mungkin secara sepihak saya hanya menyampaikan ini contoh programnya, kemudian ini hasil running programnya, tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk praktikum, dan mungkin ada hikmahnya ya, kalau praktikum juga sementara ini kampus belum bisa menyediakan perangkat yang harusnya ada dan harusnya disediakan oleh kampus. Saya tidak tahu dan tidak bisa memastikan kalaupun offline itu apakah bisa disediakan atau tidak. Tapi paling tidak saya sudah mencoba menyampaikan materinya sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan, dan kemudian apa yang saya bisa demo saya perlihatkan, kemudian apa yang sudah saya coba buat itu kita nanti bisa lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Baik, sudah bergabung 22 orang. Kita coba sapa dulu ya rekan-rekan kawan sekarang yang sudah hadir. Ini mayoritas yang dari Banjarmasin ya, tidak salah. Atau ada yang dari Banjarbaru juga, ya, tidak masalah. Baik, yang pertama ada Rahmianti. Kemudian ada Aji Pratama, Dina Yulianti, Novia Carolina, kemudian Nur Mutakin Aditasa, Muhammad Iqbal, Nur Hasanah, Hafiz Zulfakhairani, Sri Rifka Susanti, kemudian Rina Salvia, kemudian Muhammad Akmal ya, kemudian Muhammad Akmal Effendi, Rizky Ramadan, Alvaris tadi sambil di jalan, Muhammad Ihsan Fadil, Muhammad Fikri, Muhammad Nur Rizal, kemudian Ahmad Raisa Rabial, Sukma Jayadi, dan Dira Parsa Septian Rama, kemudian Saufi Tamami, Ibrahim Sabirin, Tahtarul Ramadhani, Usman, Marisa Ridayanti, kemudian Ihsan Bin. Mohon maaf karena mata saya tidak menggunakan kacamata, jadi kalau melihat tulisan yang bicarakan sebenarnya paling sekitar 50-60 cm ya, tapi karena tulisannya kecil jadi agak kabur gitu. Baik, kita coba lihat slide dulu ya. Masuk ke sana. Karena saya masuk ke share screen dulu materinya. Baik, hari ini tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Sesuai dengan informasi dari Prodi, mungkin akan ada ID Zoom yang baru ya nanti sambil diperhatikan karena ID Zoom yang sekarang itu bisa jadi berakhir di hari ini. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita menunggu informasi dari Prodi untuk ID Zoom meetingnya ya.
Nah, apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya? Tadi sekilas informasi tentang ID Zoom-nya. Kita sudah banyak membahas tentang jenis robot, kemudian komponennya ya di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini. Sampai yang keenam itu sebelum UTS kita sudah membahas tentang driver ini. Ini sudah dibahas 2 kali kalau tidak salah ya, karena memang perlu penegasan yang lebih untuk materi itu, walaupun yang B-nya belum saya sempat perlihatkan karena saya takut nanti terlalu bertele-tele di situ. Jadi saya lewati dulu, walaupun sebenarnya ada perangkatnya sudah saya sediakan, tinggal dicoba saja nanti. Kemudian di terakhir di pertemuan ke-9 kita sudah membahas sensor ultrasonik ya, yang original SRF05 itu. Kemudian saya tambahin di situ juga yang sensor seri yang versi murahnya HC SR04-nya. Dan hari ini kita akan masuk ke motor servo dan gabungan dari program-program yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi hari ini akan cukup rumit ya. Menurut saya sudah cukup rumit karena memang kalau tidak mempraktekkan langsung hanya teori saja itu kadang-kadang tidak semua orang bisa paham ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita berdoa sama-sama mudah-mudahan dengan walaupun dengan teori seperti ini, penyampaian sepihak, dan mungkin nanti ada respon atau tanggapan dari rekan-rekan sekalian karena ada pertanyaan atau ada bahan diskusi nanti kita bisa diskusikan ya. Nah di sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya sensor ultrasonik yang SRF05 namanya SRF05 itu sensor rangefinder gitu ya, ultrasonic rangefinder. Nah ini versi mahal yang harganya mungkin di atas setengah juta kalau tidak salah. Saya belum memantau yang sekarang itu harganya berapa, tapi beberapa tahun yang silam itu 2012 atau 2013 itu ya. Ini harganya cukup mahal. Ini saya bawa lagi. Saya cek. Nih. Selain yang terpasang di robot di sini. Oh ya, yang terpasang di robot ini adalah sensor yang HC ya, dan yang HC SR04. Jadi versi yang murahnya sudah terpasang di sini. Nah, ini yang kita program. Saya letakkan di samping dulu. Nah, ini yang HC0SR04-nya. Pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan panjang lebar tentang kedua sensor ini. Kemudian contoh-contoh bagaimana cara memprogramnya juga sudah. Jadi nanti silahkan dilihat lagi materinya ya. Kalau yang sudah subscribe kedua channel itu bisa nanti ada notifikasi kalau memang ada sudah saya unggah. Seperti yang hari ini nanti kan saya unggah lagi. Kalau yang sudah subscribe insya Allah akan ada notifikasinya bahwa ada materi baru yang sudah saya sertakan di sana. Baik. Kemudian kalau nanti kita coba pasang dan gabungkan seperti tadi ya yang ada di robot situ, maka saya biasanya akan mengetes dulu semua bagian-bagian atau part-part itu agar sudah dipastikan berfungsi semuanya, jangan sampai nanti kita sudah pasang semuanya, kita sudah lengkap, kemudian kita program itu sudah jalan, bingung kita kan, yang tidak jalan itu apa. Jadi sekali lagi pesan saya nanti kalau mungkin ada yang berminat untuk membuat alat, entah itu robot, entah itu perangkat yang lain yang menggunakan microcontroller ini atau Arduino ini, maka harus bisa dites satu-satu ya. Dan saya berpesan untuk tidak meminta tolong orang lain secara full gitu ya. Kalau nanti ada yang kebetulan membuat penelitian, kemudian ada alatnya, ada prototipenya, ada perwarupanya gitu ya. Jangan orang lain yang disuruh memprogramnya. Toh sudah diajari di kampus, ada mata kuliah microcontroller, misalkan ada mata kuliah sistem digital sebelumnya, ada mata kuliah ini lagi pemrograman robotika gitu. Jadi jangan sampai nanti orang lain yang disuruh. Yang pertama selain harganya mahal ya, kalau menyuruh orang lain. Kemudian yang kedua kita tidak dapat ilmunya secara penuh biasanya. Jadi kita hanya dapat informasi cara mengoperasikannya saja. Tapi kalau misalkan ada trouble, ada masalah, kabelnya copot satu misalkan terus bingung. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan dikerjakan sendiri itu kan bisa ditelusuri. Ini rangkaiannya yang dibuat, ya. Proses pemasangan kabelnya dari mana ke mana, dari sini ke sini. Kemudian inisialisasi programnya seperti apa. Nah kalau misalkan kita praktikum itu bisa jadi robotnya itu
saya minta dirakit gitu ya, maksudnya kabel-kabelnya dipasangi gitu. Kalau misalkan sekarang ini posisinya offline, bisa jadi nanti saya perlihatkan ini gambar rangkaiannya, kemudian ini coding programnya. Apa yang salah? Entah coding programnya yang diperbaiki, karena ini pemrograman robotika ya, atau misalkan sambungan rangkaiannya itu yang diperbaiki dari Arduino misalkan ke driver motor, dari Arduino ke sensor, dari Arduino nanti ke display misalkan gitu ya, dari Arduino ke display second segment atau ke LCD. Nah itu yang bisa jadi nanti menjadi bahan untuk ujian akhir semester. Ada gambar, nanti ada multiple choice, ada pilihan jawaban. Nah, jadi kita coba tes dulu ya. Jadi sebelum kita gabungkan semua programnya, kita tes dulu satu-satu. Nah, untuk motor dan referensi ini kan kita sudah tes. Kemudian sensornya juga sudah kita coba tes, sudah kita program sebelumnya, dan kita sudah bisa pastikan insya Allah itu sudah berfungsi untuk bisa mengukur jarak secara akurat gitu ya. Akurat dalam artian karena itu memang sudah apa yang disarankan oleh pembuat sensornya, kita ikuti aturan-aturannya, maka kita bisa meyakinkan diri bahwa apa yang nanti terukur di situ. Nah, kalau masih kurang yakin bisa saja dibuat sensornya atau robotnya diam gitu ya. Ini seperti ini. Sensornya diam. Kemudian nanti diberi penggaris, kemudian ada benda yang kita gerakkan di sepanjang penggaris itu. Benar tidak penunjukan dari hasil pengukuran sensornya itu sesuai dengan yang tertera di penggaris. Kalau misalkan lebih besar, maka kita bisa kurangi di programnya, kurangi setengah misalkan, atau kurangi 1 senti atau berapa. Kalau misalkan kurang, kita bisa tambahi gitu ya. Jadi itu biasanya untuk namanya kalibrasi. Nah, berikutnya kita coba lihat dulu ya, sebenarnya di materi di pertemuan keberapa ya, mungkin kedua atau ketiga itu kan sudah ada juga kaitannya dengan sensor dan aktuator. Nah, di aktuator itu salah satunya adalah motor servo. Tapi karena sudah cukup lama di awal-awal semester, maka kita coba ulangi lagi sedikit saja ya. Apa itu motor servo, biar ada ingatan kita untuk merefresh atau menyegarkan bahwa ini adalah motor servo. Motor servo itu motor yang bisa kita setting ya posisi dari rotornya. Rotor itu bagian yang berputar ya dari sebuah motor. Jadi ada motor, rotor, ada apalagi biasanya di situ ya. Nah, sebuah motor kan ada bagian yang berputarnya disebut sebagai rotor gitu ya. Nah, rotornya itu kita bisa, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, motor servo ini kita bisa kontrol posisi rotornya itu di posisi mana dengan cara memberikan pulsa PWM ya, karena yang ada di Arduino di motor kontrol yang kita gunakan ini, salah satunya adalah bisa kita berikan sinyal PWM ke luar ya. Kalau kemarin kita kan sinyal PWM-nya untuk kita berikan ke driver motor ya, biar putarannya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan minimal kemarin ada 90 ya, sinyal PWM-nya, maka kita berikan sinyal PWM-nya 90. Nah, ini juga seperti itu kurang lebih. Jadi ada sinyal PWM yang khusus kita berikan ke motor servonya. Nah, kemudian, dan ini standar ya, motor servo yang ada di pasar itu standar nilai PWM. Jadi kalau misalkan untuk membuat dia nanti bergerak pada posisi, bukan bergerak ya, berada pada posisi 0 derajat, atau 90 derajat, atau 140 derajat, itu kita beri sinyal seperti apa. Nanti kita akan gunakan header. Ya. Nah, rata-rata motor servo yang dijual di pasaran itu bisa disetting atau diprogram untuk berada pada posisi 0 sampai 140 derajat. Tapi ada juga yang bisa sampai 360 derajat, maksudnya dari 0 sampai 359 derajat gitu ya. Pada saat dia ke 360 itu kan dia balik lagi ke posisi 0. Tapi itu biasanya adalah servo-servo yang harganya cukup mahal ya. Yang saya punya itu, saya lupa, kalau tidak salah Dynamic Cell. Nah, itu yang harganya 650.000 satu motornya. Bayangkan kalau misalkan ada robot 18 motor itu berapa juta harganya. Dulu kalau tidak saya beli robot itu sekitar mungkin satu motor Vario atau satu motor. Nah, sekarang ya Scoopy misalkan atau Yamaha Solo misalkan itu sekitar 18 jutaan dulu harga satu kit robotnya itu.
Nah, itu motor servonya yang bisa berputar 360 derajat. Nah, sedangkan yang kita gunakan ini nanti sebenarnya bisa diputar 360 derajat, tapi dia hanya bisa diprogram untuk posisi 0 sampai 180. Itu pun tidak full 180, nanti bisa jadi hanya 178 atau 179, karena pada saat dilihat itu posisinya tidak betul-betul siku gitu ya dari posisi yang sebelumnya. Baik, sambil saya menjelaskan, kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada sanggahan, silakan Pak. Misalkan, salah Pak, motor servo ini bisa sampai 370 derajat misalkan gitu ya, kalau ada ya. Itu silakan diprotes. Baik, tapi yang sekarang ini yang kita bicarakan konteksnya adalah yang umum ada di pasaran gitu ya, bukan yang di luar, bukan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat secara internal dari sebuah motor servo ini, maka di dalamnya itu pada umumnya itu ada si motornya sendiri, motor DC biasa ini, kemudian ada controllernya, ini sebenarnya drivernya ya, kemudian ada potentiometernya. Nah, kalau yang bisa berputar 360 derajat, potentiometernya ini juga sebenarnya bisa berputar 360 derajat. Kalau misalkan dia hanya bisa berputar 180 dari 0 sampai 180, maka ini juga hanya dibatasi sampai itu ya, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian di dalam motor servo itu selain motornya sendiri, kemudian driver atau kontrol sirkuit dan potentiometernya, itu juga ada gear-gearnya. Ini gear-gear ini untuk membantu torsinya motor ini biar jadi lebih besar, jadi bisa mendrive atau menggerakkan benda di luarnya, misalkan itu sensor ataupun roda ataupun yang lain gitu ya, itu dengan lebih kuat gitu. Nah, si potensiometer sendiri ini sebenarnya seperti knob volume ya, kalau ada di radio yang non digital ya, itu biasanya ada knob yang kita bisa putar volumenya, minimal maksimal, kurang lebih seperti itu yang ada di sini, namanya potensiometer. Nah, jadi ini bagian-bagian dari sebuah motor servo. Nah, coba kita ukurannya seberapa sih yang kita punya gitu ya. Yang sekarang digunakan itu kurang lebih seperti ini. Ini kalau saya kemarin foto, kemudian untuk menunjukkan ukurannya seberapa itu saya tunjukkan tangan saya. Tangan saya ukurannya tidak besar ya, normal saja, kecil. Jadi dengan tangan saya yang kecil kurus ini, itu ukuran servo yang digunakan adalah sedemikian. Jadi mungkin hanya 2 atau 3 cm itu ukuran servonya. Ya kurang lebih demikian. 3 kali 3 cm lah kurang lebih. Nanti kalau ingin lebih jelas silahkan dicari Tower Pro SG90 detail specification gitu ya, dicari. Nanti muncul spesifikasinya, ukurannya berapa, torsinya berapa, tegangan kerjanya berapa. Nah, umumnya tegangan kerja motor servo ini sekitar 5 volt ya. Jadi ada juga yang 6 volt, ada yang 7 sekian volt, tergantung. Jadi kalau misalkan nanti kebetulan yang kita gunakan ini adalah yang 5 volt. Jadi kita sudah bisa langsung program dan kita bisa pakai tegangan yang ada di Arduino ini. Kakinya ada 3 ya. Mungkin di sini saya lupa memperlihatkan. Ini kabelnya ini ada 3. Satu kabel PCC untuk tegangan 5 voltnya, kemudian satu untuk groundnya warna hitam biasanya atau warna lebih gelap biasanya. Kemudian satu lagi untuk sinyal PWM-nya. Jadi 3. Jadi 3 pin, 3 kabel yang digunakan nanti itu yang dihubungkan ke Arduino-nya, mikrokontrolernya ya. Nah, karena kita menggunakan sensor shield, jadi kita akan lebih mudah untuk memasang atau menghubungkannya, karena tinggal langsung 3 kabel itu langsung dijajar 3. Karena di sensor shield yang untuk Arduino Uno R3 ini itu sudah ada 3 deret. Jadi PCC, ground, dan juga signalnya. Signal itu terhubung ke digital pin ya, atau pin digital. Di situ nanti kita hubungkan ke pin digital berapa, nanti kita lihat ya. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana memprogramnya ya. Jadi intinya kalau tadi ya silakan ada yang ingin bertanya mungkin. Mirinda atau Mirianta? Maaf Pak, kebuka itu kepencet nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Kalaupun mau ada yang ditanyakan juga silakan.
Baik, kita teruskan ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Kalau misalkan materinya tadi telat, nanti silahkan ditonton saja lagi videonya setelah saya unggah ya videonya. Ataupun materinya mau di-download di LMS. Saya belum sempat unggah ke LMS karena tadi malam sudah terlalu mengantuk, jadi saya tutup. Baik, kita teruskan. Nah, untuk memprogram Serpo ini, nah, ini mungkin baru ya, kalau sebelumnya kan ultrasonic sensor itu. Kita kita bisa menyertakan ini include ini kan menyertakan atau menyertakan file headernya, namanya serpo.h. Jadi kita tidak perlu memprogram atau mengkode program yang terlalu ribet atau terlalu rumit, karena secara internal itu si Arduino-nya sudah menyediakan header sendiri, jadi serpo sudah. Jadi kalau misalkan nanti kita bikin sendiri coding program itu bisa jadi akan ribet yang panjang gitu. Karena dengan ini nanti bisa lebih simpel gitu. Nah, kemudian karena ini adalah header, maka dia bisa digunakan seperti kita menggunakan tipe data gitu ya. Jadi serpo header, jadi servo S-nya besar ya. Servo ini jadi tipe datanya, dan kita deklarasikan satu variabel namanya myServo. MyServo ini variabel yang kita beri nama, atau nanti servoku, terserah ya namanya, tidak harus ini. Ini kebetulan saja namanya myServo atau servo Alvaris misalkan boleh, atau servo si Mirinda tadi ya, itu ya, atau servo si Ramadan misalkan boleh. Asal konsisten saja nanti memberi namanya itu, dan pada saat memanggil juga jangan salah. Kemudian ini kita buat satu variabel lagi namanya posisi, gitu ya, position. Ini kita setting dulu sebagai posisinya di 0, nanti kita bisa ubah dari 0 sampai 180 gitu. Tipe datanya integer. Sebenarnya tipe datanya bisa byte saja cukup ya, karena tadi kan dia hanya bisa diposisikan dari 0 sampai 180, jadi byte itu sudah mau cukupi. Kemudian void setup ini adalah program yang dijalankan sekali ya. Nah, di dalamnya kita memanggil lagi variabel yang tadi myServo, atau tadi servo Alvaris atau servo Ramadan atau servo apa gitu ya, yang kita deklarasikan di sebelumnya. Kemudian attach ini dia akan terhubung kemana? Kalau kemarin kan dia pin mode ya namanya ya, tapi kalau ini ada perintah baru namanya attach ke pin berapa? Ini pin 12. Jadi digital pin 12 ini kita hubungkan ke digital ke pin PWM-nya si servo mini tadi yang warna biru tadi ya servonya. Jadi kabelnya kita tidak bisa pastikan, tapi biasanya ini warnanya kalau misalkan di situ ada warna merah, hitam, dan kuning gitu ya misalkan, maka biasanya yang merah itu untuk PCC atau plus 5 voltnya, kemudian yang hitam itu untuk ground-nya, kemudian yang kuning tadi untuk sinyal PWM-nya. Nah, yang ke pin 12 ini adalah yang warna kuning tadi dari motor servonya. Biasanya bedakannya kurang besar gitu. Nah, kalau misalkan tidak tahu atau kurang meyakinkan, kita bisa lihat spesifikasi yang ada di datasheet-nya atau di keterangan pada saat kita membeli. Kalau pada saat membeli tidak disertakan keterangan oleh yang menjual, maka kita harus cari di internet seri itu, servo itu, pinnya apa saja, posisinya apa saja. Karena nanti kalau terbalik itu motornya akan rusak. Jadi salah satu yang penting diperhatikan, terutama kalau nanti kita membuat atau kawan-kawan yang membuat alat, itu jangan sampai nanti kebalik, positif negatif paling tidak gitu ya. Kalau misalkan tadi pin PWM-nya itu terhubung ke PCC mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau positif negatifnya itu atau PCC dan ground-nya kebalik, itu bisa jadi nanti motornya langsung rusak. Kalau cuma rusak tanpa kebakar sih tidak masalah. Tapi biasanya kalau kebakar itu yang bisa menimbulkan bau yang tidak enak. Kemudian untuk dia bisa bergerak, ini kita masukkan programnya di void loop ya. Tadi sekali lagi, tadi nama variabelnya myServo. Kemudian baru kita beri perintah di sini, myServo.write. Posisinya apa? Posisinya 0. Maka kita beri myServo write 0. Kalau misalkan yang digital pin yang lain itu kan kita bisa beri perintah juga yang berapa gitu. myServo low, myServo high, misalkan, atau myServo low, atau myLED 1 misalkan. Itu kata misalkan lampu atau LED. Tapi kalau ini servo kita beri posisinya 0. Ini sengaja saya buat dia
beberapa posisi ya, tidak satu posisi saja, karena untuk bisa dilihat gerakan atau pemindahan posisinya. Yang di posisi 0 ini saya coba buat atau kita buat, dia berhenti selama berada pada posisi 0 itu selama 2 detik. Kemudian berada pada posisi yang 90 derajat atau di tengah-tengah itu juga 2 detik atau 2000 milisecond itu ya. Kemudian di posisi 180 derajat juga 2 detik. Kemudian kembali lagi ke posisi tengah di selama 2 detik. Baru dia akan balik lagi dia ke posisi 0, 90, 180, 90, langsung. Kenapa tidak dari 180 langsung ke 0 ini? Karena untuk biar serponya lebih halus gerakannya. Sebenarnya bisa dibuat lebih halus lagi ya, buat bergerak 1 derajat. Tapi kali ini kita perlihatkan yang langsung kita setting gerakannya itu dari 0, 90, 180, dan 90 lagi. Baru balik lagi ke 0. Nah, tapi ada yang penasaran, yang sudah penasaran. Yang mana sih ininya hasil programnya? Coba kita lihat ya. Ini adalah hasil running programnya. Anda bisa dilihat di situ. Nah, ini dia. Ini gerakannya ke 90 itu ada di tengah ya tadi ya. Di tengah itu di depan maksud saya. Nah, ini posisi 0, kemudian 90, ini 180. Ternyata juga tidak persis 180. Pada saat terpilih data 180 dia tidak 180. Mungkin berapa gitu, 179 atau 178. Tapi paling tidak sudah mewakili untuk kalau kita anggap dia di posisi ini menengok ke kanan, kemudian dia menghadap ke depan, kemudian menengok ke kiri. Nanti ada maksudnya kenapa kanan menengok kiri ya. Tapi nanti di program pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, jadi ini tadi hasil running programnya ya. Mau dilihat sekali lagi ya, coba dilihat sekali lagi untuk memastikan bahwa itu sudah berfungsi dengan baik ya. Ini ya. Nah, gitu ya. Ini tadi si ininya, sensor ultrasoniknya sudah saya pasang di atas motor servonya tadi. Jadi motor servonya menggerakkan ini. Ini untuk menunjukkan gerakannya. Kalau misalkan hanya motor servonya saja nanti tidak kelihatan gerakannya. Bisa jadi ya. Tapi kalau sudah ada benda atau sesuatu di atasnya yang bisa memperlihatkan posisinya itu akan bisa lebih terlihat gerakannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau digabung dengan program perodaan ya? Kan dulu sebelumnya itu kita sudah juga membuat sebelum tes kalau tidak salah program robot yang bisa bergerak maju, kemudian mundur, belok kanan, belok kiri, juga berhenti. Nah, dengan posisi roda yang seperti ini tadi ya, robot yang kita praktekkan ini tidak bisa bergerak serong maju serong kanan, maju serong kiri, ataupun mundur serong kanan, mundur serong kiri, ataupun bergeser ke samping seperti ini tidak bisa. Dia kan hanya bisa maju, mundur, kemudian belok kanan, belok kiri, dan berhenti. 5 gerakan dasar gitu yang ada di sini. Nah, pertanyaannya motor servo tadi kalau digabungkan dengan robot berodanya gimana ya? Kemudian menjadi pertanyaan kalau ini antara si punya robot, kemudian ada yang orang lain yang ditugaskan untuk memprogramnya, yang diinginkan apa gitu. Nah, kalau misalkan yang memprogramnya juga kita, kemudian kita juga perlu bertanya kepada diri kita sendiri apa yang kita inginkan. Apakah dia maju terus sudah gitu? Apakah bagaimana? Apakah nanti maju terus menemukan halangan terus dia berhenti atau bagaimana? Itu kan perlu dinyatakan dulu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kita nanti membuat program atau bingung programnya apa ya. Jadi kita harus perlu dulu tahu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya lagi, apakah kita hanya menggunakan sensor yang HC SR04-nya aja dengan robot tadi, apakah kita gabungkan juga dengan motor servonya? Jadi kalau misalkan ingin digabungkan semuanya, maka programnya akan lebih rumit ya, karena banyak. Nah, kita sekarang masuk saja ke yang rumit sekalian ya, karena yang sederhana-sederhana kan sudah kita bahas satu-satu tadi. Dari mungkin gerakan motornya saja, kiri kanan gitu ya, kemudian
membedah sensornya. Kali ini kita akan fokus kepada sensor yang murah saja ya, LCSR sensor, karena memang ini yang ada di paket yang kemarin kita sudah bahas sama-sama dan tugasi untuk direkapitulasi dalam bentuk resume, tulisan resume. Nah, kita pakai saja dulu yang ini, termasuk juga motor servonya yang ada di paketnya kita pakai saja. Jadi jawabannya kalau ditanyakan itu ya kita pakai itu. Nah, aturannya seperti apa yang kita inginkan? Misalkan kita buat sendiri aturannya, kita buatnya jangan terlalu rumit dulu ya aturan atau rulesnya itu. Rulesnya ini mungkin ada yang bingung, rules itu apa sih? Dan ini kita coba ya. Aturan itu ketentuan atau aturan. Jadi kalau di bahasa programmingnya itu rules namanya ya, atau aturan. Kalau di lomba itu namanya ketentuan ya. Ketentuan misalkan robotnya harus bisa mengangkat beban sekian kilogram misalkan, atau robotnya harus bisa memindahkan balok yang ukurannya sekian, spesifikasi baloknya ini. Kemudian robot bisa mendaki tanjakan misalkan, robot bisa nanti melompati pagar. Nah, itu dia, itu yang dimaksud dengan aturan. Kalau di apa namanya tadi, lomba itu namanya ketentuan. Nah, di sini aturannya yang diinginkan yang pertama, robot bisa membaca jarak yang tadi menggunakan sensor ultrasonik. Dan kalau sensor ultrasoniknya sudah kita buat programnya di pertemuan sebelumnya, kita akan nanti jadikan dia sebuah prosedur baru gitu. Biar nanti kita tinggal panggil, baca jarak, udah tinggal panggil, tinggal nanti lihat hasil pembacaannya seperti apa. Kemudian posisi sensornya disyaratkan karena kita menggunakan motor servo tadi ya, kita tidak bisa cabut sementara ini karena sudah saya lem. Jadi kita biarkan sensor ultrasoniknya ada di atas motor servo, tapi kita perlu dia berada pada posisi ke depan menghadapnya. Jadi nanti kita posisikan dia 90 derajat. Maka nanti motor servo kita beri data 90 derajat PWM. Nah, kemudian ada aturan tambahan lagi, aturan yang ketiga, jika jarak di depan robot itu kurang dari sama dengan 25 cm, jadi misalkan tembok, atau ada kaleng, atau ada kotak, atau ada apapun yang ada di depan itu, di depan robotnya, di depan sensornya, yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 25 cm, maka dia diminta untuk berhenti selama setengah detik, ya, atau 500 milisecond, dan mundur juga dalam 500 milisecond. Jadi dia mundur setengah detik untuk menghindari tabrakan gitu. Jadi setelah ditemukan obstacle yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 25, dia berhenti dan mundur. Ya rata-rata seperti itu ya kalau robot di program biasanya. Jadi tidak nabrak dulu terus berhenti. Nah, nilai 25 ini didapatkan dari mana? Sebenarnya sudah saya coba ya dengan 10, kemudian dengan misalkan 15, dengan 20. Nah, jarak 25 inilah yang paling aman. Jadi robot itu tidak sempat menabrak dulu karena kan ada gaya sentrifugal kalau tidak salah ya, kalau dia bergerak dengan kecepatan tinggi kemudian menemukan obstacle dia akan nabrak dulu. Nah kalau itu terlalu sering nabrak nanti kan yang rusak bisa jadi bempernya atau robotnya secara keseluruhan. Nah, jadi dan itu membuat si sensornya kan tidak ada gunanya jadinya. Nah, biar ini sensornya berguna, ada manfaatnya gitu ya karena kita sudah program capek-capek program masih tidak ada gunanya. Jadi kita setting yang kira-kira kalau dengan jarak itu robot itu menemukan tembok atau halangan di depannya itu tidak menabrak, dia sempat berhenti. Dengan tadi mempertimbangkan adanya gaya sentrifugal yang, kalau salah ya nama penamaan gaya sentrifugal. Kalau misalkan ada gaya itu, kemudian gaya dorongnya tadi ya, itu bisa dihindari dengan kita mengesetnya pada posisi 25 cm. Kemudian kalau jaraknya itu lebih besar dari 25, jadi 26, 27, sampai kurang dari 50, ya, kurang dari sama dengan 50, jadi 26 sampai 50 cm, maka kita perintahkan dia bergerak maju dengan putaran RPM-nya itu 100 RPM. Nah, yang terakhir, kalau misalkan dia lebih dari 50 cm, misalkan 51, 52, 53, dan seterusnya pada beberapa meter, maka itu kan dianggap tidak ada halangan. Dia bisa diperintahkan untuk bergerak maju dengan putaran yang cukup kencang, 200 RPM ya. Kita belum ukur maksimalnya dia bisa diperintahkan dengan RPM berapa.
Nah, pertanyaannya bagaimana memprogramnya ya? Mungkin sudah banyak atau beberapa di antaranya yang lumayan bingung. Saya menggunakan istilah lumayan bingung karena rekan-rekan sudah bingung, pusing, tidak Pak, lumayan bingung. Ya, sudah saya ikuti saja keinginan kawan-kawan yang menggunakan istilah lumayan bingung. Artinya tidak bingung-bingung amat, tapi lumayan. Lumayan itu ya bingung juga ya sebenarnya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Ini hanya intermezzo saja biar tidak terlalu mengantuk. Walaupun saya sebenarnya sudah ikut-ikutan mengantuk kalau tidak direspon. Baik, kita sapa dulu kawan-kawan yang ada di sini. Sarudin, hadir? Hadir, Pak. Ada. Kemudian Tri Prasetyo. Mana Tri? Kemudian siapa lagi nih? M. Arif Hernanda. Baik. Dari 3 orang mungkin 1 tadi yang ngerespon. Ya, itulah apa namanya? Dalam tanda kutip sedihnya kalau mengajar tidak melihat langsung apa namanya mahasiswanya ya. Karena selama kurang lebih 15 tahun ini kan saya selalu bertemu dengan mahasiswa, mungkin baru 2 semester atau hampir 1 tahun ini aja yang kuliahnya tidak langsung melihat atau bertatap muka dengan kawan-kawan mahasiswa. Jadi responnya akhirnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau disapa, saya kurang tahu apakah speakernya yang tidak dihidupkan, jadi hanya bergabung saja di Zoom meeting ini tapi tidak menghidupkan speaker, atau dihidupkan speakernya tapi sambil memejamkan mata atau bahkan sambil tidur gitu. Kalau yang sambil apa namanya sarapan sih masih mending, masih bisa menjawab saya kira ya kalau disapa gitu. Halo, apakah masih ada yang apa namanya merespon ini? Ada Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Hadir Pak. Hadir dah Pak, hadir. Hadir, Pak. Lo. Baik, terima kasih yang sudah merespon. Karena kalau tidak nanti saya juga ikut-ikutan mengantuk kalau tidak ada respon sama sekali. Baik, ya, jadi saya juga menghargai apa namanya kawan-kawan yang sudah hadir walaupun mungkin tidak bisa menghidupkan kameranya. Saya juga sering demikian kalau misalkan pas lagi ada acara di mana gitu ya. Karena pas ada lagi acara kadang-kadang saya kan sambil mengerjakan hal lain. Jadi saya mendengarkan tapi tidak menghidupkan. Kecuali pada saat memang diberikan kesempatan untuk bertanya, itu saya hidupkan mikrofonnya dan juga kameranya. Baik, terima kasih yang sudah merespon. Kita coba lanjutkan dulu. Karena waktu kita terbatas dan programnya masih banyak. Kita masih punya 12 menit. Baik, caranya sebenarnya sederhana ya. Mungkin tidak sesederhana itu juga sebenarnya. Tapi kalau kita katakan sederhana ya tinggal gabung saja semua program yang kita sudah buat sebelumnya dari ngetes motor servo, kemudian sensor jaraknya sampai nanti apa namanya program untuk menggerakkan motornya dan lain-lainnya itu kita gabungin satu. Tapi apakah sederhana itu? Tidak ya ternyata ya. Tapi kita lihat dulu. Nah, yang kita lakukan adalah sebenarnya kita sedikit memodifikasi nanti, sedikit memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih. Jadi sekali lagi, karena port itu kan terbatas dan masing-masing port itu ada keperluannya sendiri-sendiri. Ada yang memerlukan digital port, ada yang memerlukan analog port, ada yang memerlukan pin PCC atau tegangan 5 voltnya, atau ada yang memerlukan pin ground atau apa namanya pin GND-nya itu ya groundnya itu, atau ada yang memerlukan pin yang lain gitu ya. Nah itu yang kita perlu pastikan. Nah misalkan ini servo ya, kita inisialisasi dulu. Tadi si servo itu akan berada pada pin 12. Kita lihat dia dideklarasikan pin 12 itu ada di mana. Yang pertama ini tadi kita sudah bahas ya. Saya tunjuk dulu. Yang ini ya include servonya, kemudian inisialisasi pin servonya dan variabelnya. Dan untuk motornya juga sudah ini bukan motor. Ini adalah sensor ultrasonic di pertemuan sebelumnya. Juga sampai kita mendefinisikan echo pinnya di pin 10, trigger pinnya pin 11, kemudian variabel durasinya di
tipe data long integer, kemudian distance atau jaraknya itu di tipe data integer. Ya. Alasannya sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya kenapa menggunakan tipe data itu. Kemudian ini untuk motornya sendiri, dia dideklarasikan di pin 6 untuk A1, pin A2-nya di 7, in B1-nya di pin 8, dan B2-nya di pin 9. Nah, ini kenapa di pin itu juga sudah kita jelaskan di awal-awal ya, karena memang pin yang tersedia untuk motor itu kita deretkan aja 6789. Itu untuk PWM-nya, untuk PWM motor ya, ini berada di pin 3 dan 5. Kenapa tidak 4? Karena 4 tidak ada, tidak bisa kita berikan pin PWM itu di pin 4. Karena kan kita lihat kemarin arsitektur dari Arduino Uno R3-nya itu kan di pin 3-nya itu ada fasilitas untuk memberikan sinyal PWM, tapi di pin 4-nya tidak ada. Jadi 3, 5, terus pin berapa lagi gitu. Ada 5 pin kalau tidak salah pin ya. Nah, di pin 12 juga nanti bisa untuk karena kita bisa berikan untuk servonya ya. Nah, kemudian untuk kecepatan ini biasanya ini kita gunakan untuk kecepatan mundur ya, khususnya nanti ya. RPM-nya kita setting 120. Kalau yang sebelumnya juga kita setting sama, itu untuk semua baik maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Tapi pada kali ini kita akan coba buat yang RPM-nya itu untuk maju itu kita bisa atur. Karena tadi kan yang diinginkan bisa kecepatannya itu 100 atau RPM-nya 100, kemudian ada juga yang RPM-nya 200. Karenanya kita biar tidak ribet mengganti-ganti yang di atas ini, 120 ini, kita buat satu lagi variabel yang kita bisa atur nanti di dalam variabel prosedurnya ya. Prosedurnya nanti kita jadikan function. Maka kita deklarasikan di sini kecepatan kanan atur dan kecepatan kiri atur. Itu maksudnya tadi ya. Karena kita ingin mengatur dan menentukan sendiri nanti posisinya berapa, nilainya berapa. Baik, kita lanjutkan ini di file setup-nya. Jadi kalau tadi di servo itu kan hanya ada satu isinya ini, MyServo attach 12, jadi terhubung ke pin 12. Dan ini juga kita sekarang perintahkan di awal ya. Kalau misalkan tadi kan di loop ini MyServo write 0, MyServo write 90, MyServo write 140. Tapi yang sekarang ini ada di wait setup. Ini untuk membuat si di servo ini nanti diposisikan pada posisi 90 derajat di awal dia dijalankan. Jadi sebelum nanti sensor itu membaca jarak, kita posisikan dulu dia berada di tengah, di depan, maksudnya ada ke depan. Nah, itu jadi karenanya ini saya perintahkan atau kita perintahkan MyServo write 90-nya ada di point setup sini. Ini ada yang bertanya-tanya, kenapa ada di situ? Karena ingin kita setting di awal dulu, sebelum nanti kalau dimasukkan di loop gitu ya, nanti beda lagi jadinya. Kemudian untuk pin drivernya sendiri, mode pinnya kita setting ya. Ini sudah di awal-awal di pertemuan 56 atau 567. Pertemuan 6 dan ke-7. Nah, in A1, 2, B1, B2 ini sebagai output, termasuk enable A dan enable B juga sebagai output. Ini kesemuanya 6 pin ini untuk driver motor ya. Kemudian ini lagi masih di sensor ultrasonic. Pin mode untuk triggernya, kemudian echo pinnya dan serial komunikasinya. Nah, untuk serial komunikasi ini sebenarnya tidak diperlukan ya pada saat kita sudah mengunggah programnya ke robot, tapi untuk memastikan bahwa sensor itu bisa berfungsi dengan baik untuk mengukur jarak, kita masih sertakan saja tidak masalah. Nanti kalaupun ternyata kita tidak mengukur atau tidak menampilkan jarak kan tidak apa-apa, karena kan kita sudah setting nanti di program utamanya bahwa dia akan nanti di posisi jarak yang terdeteksi berapa sentimeternya. Nah, termasuk untuk mencetak tes sensor ultrasonic ini sebenarnya tidak diperlukan kalau memang ini tidak nanti menjalankan serial monitornya yang ada di laptop. Toh kalau misalkan robotnya sudah diprogram, itu kan kabel atau koneksi serial dengan menggunakan USB kabel atau kabel USB itu kan kita lepas, jadi robotnya akan bergerak sendiri, tidak lagi terhubung ke komputer gitu. Nah itu dia. Jadi ini tidak terlalu penting, tapi tetap kita perlukan kalau pada saat sebelum kita menjalankan robotnya kita perlu memastikan dulu si sensor ultrasoniknya itu sudah berjalan atau berfungsi dengan benar. Nah ini adalah variabel
prosedur untuk membaca jarak. Jadi kalau di sebelumnya itu kan ada di program utama untuk membaca jarak ini, tapi karena kita sudah menggabungkan beberapa program jadi satuan gitu ya, walaupun tidak digabung jadi satu di dalam void loop-nya atau di dalam program utamanya, tapi kita buat ada prosedur-prosedur, ada function-function nanti yang kita bisa panggil lagi, kita bisa jalankan berkali-kali gitu ya, tanpa harus mengetik ulang. Tinggal panggil saja nama prosedur, nama function. Ini juga sama. Jadi untuk ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak perlu lagi karena waktunya nanti tidak cukup untuk mengulangi ini. Nanti silakan ditonton saja video penjelasannya di materi sebelumnya, itu dibaca saja. Jadi kita tinggal panggil nanti point ini, baca jaraknya. Tinggal kita panggil baca jarak di program utamanya. Nah, yang baru yang hari ini adalah yang maju atur ini. Kenapa saya beri nama maju atur? Karena maju yang maksudnya kecepatan roda kanan, roda kiri, PWR-nya itu kita bisa atur-atur, kita bisa tentukan dengan cara memberikan nilai di parameternya ini ya. Jadi karena ini nanti prosedur yang kita berikan parameter, mohon maaf kalau ada yang salah nanti ya di penamaan ini. Maka kita sebut sebagai function di sini. Dan kita memasukkan dua variabel di sini. Tipe datanya byte ya, sama ini kecepatan kiri atur, kecepatan kanan atur. Sebenarnya kita sudah deklarasikan tadi di awal ya, tapi karena kita ingin gunakan lagi, ini kita harus deklarasikan lagi di dalam tanda kurung ini ya. Jadi void spasi maju atur, kemudian dalam kurung tipe datanya byte, spasi kecepatan atur, kecepatan kiri atur, kemudian koma, tipe data lagi byte, kemudian kecepatan atur ini nama variabelnya. Dan kurung kurawal buka ini untuk bikinnya. Nah ini sebenarnya sama dengan yang dulu ya sebelumnya itu. Ini untuk memberi data di in A, in B. Ini untuk keperluan roda kiri ya. Kalau high low itu berarti berlawanan jarum jam. Kalau nanti low high maka itu searah jarum jam. Dan nilai kecepatan kirinya ini kan tidak kita buat tetap. Kalau tadi kita pasang kecepatan kiri itu kan 120, tidak tahu kecepatan kan juga 120 tadi di awal itu ya, di posisi setup tadi itu. Tapi kalau di sini nanti kita bisa berikan nilai parabol kecepatan kirinya itu PWR dan kecepatan kanan PWR-nya itu dengan menggunakan sini di dalam kurung ini ya nanti. Kita beri misalkan 100, 100, atau 200, 200. Artinya kecepatan kiri aturnya ini parabol itu bernilai 100, kecepatan kanannya juga bernilai 100. Kalau 200 berarti 200 di kecepatan kiri atur dan 200 di kecepatan kanan aturnya. Nah itu kalau misalkan nanti kita buat nilainya dengan apa yang kita inginkan. Nah ini seperti ini. Jadi ini adalah yang baru di materi kita ya. Membuat function dari prosedur yang sebelumnya ada kita modifikasi dan kita tambahi variabel di sini, parameter ya. Baik, kita lanjutkan. Tersisa 2 menit, kita teruskan ya. Ini yang mundur, saya cepat saja. Yang mundur sama seperti sebelumnya. Jadi kecepatannya ini bukan kecepatan kiri atur ya. Jadi kecepatan kirinya itu kan kita set 120. Termasuk juga kecepatan kanannya. Jadi ini yang untuk perluan gerakan mundur itu kita tidak otak-atik, sama mengikuti PWM yang sudah ditentukan di awal ya, di awal baris program. Kemudian untuk berhenti juga sama, kita pakai saja apa adanya ini di enable A, enable B-nya kita nolkan saja. Jadi PWM-nya sama dengan 0 semuanya. Untuk kedua motor ini nanti akan membuat si robot itu berhenti dan tidak bergerak. Nah, yang sekarang kita perlu pastikan ini sesuai dengan si rule atau aturan yang sudah kita buat tadi. Kalau itu lomba berarti ketentuan lombanya ya. Maka yang pertama tadi kan diminta kita membaca jarak. Nah, baca jaraknya ini kita panggil dulu prosedurnya. Di prosedur baca jarak kita panggil, nanti dia akan mengeluarkan atau membuat variable distance tadi ya, atau jarak itu yang kita nanti akan kita pakai di sini ya. Misalkan tadi yang diinginkan kalau jaraknya kurang dari sama dengan 25 cm, 25 ya di sini, satuannya cm. Karena kemarin kan baca jarak itu satuan outputnya sudah dalam bentuk senti, tidak dalam bentuk inci ya. Sementara kita karena familiarnya dengan satuan senti, ya sudah senti saja kita pakai. Jadi kan disarankan kalau kurang dari sama dengan 20 cm maka akan berhenti. Terus apa lagi tadi? Berhentinya berapa lama? Berhentinya selama
detik atau setengah detik ya. Kemudian dia juga diminta untuk mundur. Jadi setelah berhenti, kalau jarak 25 atau kurang gitu ya, berhenti setengah detik, kemudian dia langsung mundur. Mundurnya berapa lama? Mundurnya juga setengah detik. Nah, kita belum bisa setting mundurnya berapa jauh gitu ya. Sementara kita setting dengan mendelaynya dulu. Jadi mundur dengan kecepatan RPM 120 tadi selama setengah detik. Udah mundur. Kalau sudah mundur terus ngapain? Oh, ada rule baru lagi bahwa kalau jaraknya itu antara 26 gitu ya, sampai 50, maka nanti dia akan diminta untuk bergerak maju dengan kecepatan 100 rpm baik kanan maupun kiri. Ini kiri kanan gitu ya. Ini kirinya tadi. Jadi kita pakai function maju atur, kemudian di dalamnya kita masukkan nilai variabelnya tadi, kecepatan kiri atur dan kecepatan kanan atur. Dua-duanya 100. Ini biar sinkron ya kiri kanan. Jadi gerakannya bisa lurus. Harapannya bisa lurus. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang tidak bisa lurus ya. Ada faktor-faktor lain, mungkin ada kecepatan motor yang tidak sama ininya. Tidak presisi satu sama lain. Nah, kemudian selain dari yang dua tadi, selain yang kurang dari 25 dan lebih dari 25 sampai dengan kurang dari 50, maka lebih dari 50 artinya kan 51 ya, karena lebih dari 50 itu artinya 51. 50,5 juga sudah atau 50,1 juga sudah termasuk lebih dari 50. Maka dia akan dibuat untuk bergerak maju secepat ini ya, kurang lebih 200 rpm untuk motor kiri dan motor kanan. Nah, sampai situ dia rule-nya, ada 5 rule tadi yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh hasil ujian untuk jarak dulu ya. Jadi sebelum robotnya dijalankan, kecepatannya 200 ya. Saya maju, ada lemari di depan itu. Setelah dia 25 sampai, jadi antara 50 sampai 25 ya, dia akan apa namanya? Jadi kecepatan jadi 100, dan kalau misalkan dekat dia akan berhenti dan mundur. Nah, ini saya mundur lagi, ini akan percepat. Saya maju lagi. Nah, ini berhenti mundur. Nah, itu ya kira-kira ya. Bentar, ini sudah lewat jam kita teruskan satu lagi ya videonya. Nah, itu untuk demo kalau dijalankan di lantai robotnya ya. Dia tidak penasaran. Nah, ini ya, kan udah berhenti, mundur, dianggap masih ada obstacle, dia mundur lagi, ada obstacle, mundur lagi, berhenti, mundur, maju, berhenti, mundur, kemudian ada kaki saya, dia nabrak, karena kaki saya ada di bawah. Nah, itu dia, ini contohnya. Nanti bisa dilihat lagi ya di apa namanya channel YouTube-nya. Saya stop dulu karena waktu kita sudah habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah mengumpulkan tugas dan juga UTS-nya ya. Saya ingin memperlihatkan sebenarnya yang diminta di UTS itu yang ini. Ini mohon maaf untuk kelas berikutnya ya, saya harus perlihatkan ini dulu. Nah, ini, jadi yang diminta di UTS itu jawabannya hanya satu tabel ini sebenarnya. Dan isinya bukan coding program, sekali lagi, bukan coding program. Jadi kalau yang menjawab coding program, mohon maaf saya terpaksa menyalahkan jawabannya. Tapi walaupun demikian, saya tidak akan memberi nilai 0. Karena kebiasaan saya itu kalau mengajar tidak pernah memberikan nilai 0, kecuali memang tidak mengumpulkan gitu. Kalau misalkan masih mengumpulkan, ada jawabannya, ada usahanya, tetap ada nilainya. Nanti setelah saya umumkan, kalau memang nanti ada nilainya yang masih dianggap kurang ya, karena kalau nilainya di bawah 70 itu biasanya akan berpengaruh juga terhadap nilai akhirnya. Nanti kan kita berikan tugas tambahan saja untuk memperbaiki nilai-nilai itu ya. Atau nanti ada istilahnya UTS perbaikan gitu ya. Tapi itu di luar dari apa yang sudah diterapkan oleh si prodi. Nanti kita sepakati bersama ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi intinya ada driver L298, pinnya ada INA1, INA2, B1, B2, ada sinyal PWM-nya itu di enable A, enable B. Kemudian diterhubung ke pin mana di digital pin
atau analog pin dari Arduino-nya. Kemudian kalau misalkan diberi data 0101 atau high-low, kemudian ini nilainya, PWR-nya berapa, itu putarannya kemana, kiri kanannya, kemudian dia gerakannya maju atau mundur. Gitu. Ini sudah. Jadi hanya ini diisi ya, diisi. Saya tidak isikan ini. Ini hanya contohnya saja. Jadi sebenarnya yang diminta hanya ini. Baik, saya kira itu dulu. Sudah lewat 5 menit dari jam yang seharusnya ya, jam 9.50. Nanti kita akan mengganggu kelas berikutnya kalau kita terlalu lama. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, sudah subscribe di channel saya yang 2 itu. Kalau yang belum ya nanti silahkan kalau yang mau subscribe. Kemudian mudah-mudahan kita berdoa sama-sama panjang umur, sehat walafiat, minggu depan atau pekan depan kita bisa bertemu lagi. Ya, saya kira itu dulu. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan penyampaian informasi. Atau ya. Saya akhiri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.